Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mishat di pembelajaran geografi kelas 11 ya. Kali ini kita akan membahas tentang biosfer, atau nanti kita belajar tentang flora dan fauna ya. Kompetensi dasar yang kita pelajari pada hari ini adalah menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistem. Tujuan pembelajarannya pada hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan karakteristik bioma di dunia. Yang kedua adalah siswa dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Kepada kalian, apa itu biosfer? Iya, biosfer itu adalah ini, terdiri dari kata bio ya dan sphere, yang artinya bio adalah kehidupan atau hidup dan sphere adalah lapisan. Jadi secara harfiah biosfer berarti lapisan tempat makhluk hidup atau organisme, meliputi lapisan lingkungan di permukaan bumi, air, dan atmosfer yang mendukung kehidupan. Kita lihat seperti ini, di lapisan permukaan bumi ada kehidupan hewan, tumbuhan, ya, termasuk di dalamnya ya manusia sebenarnya ya. Tetapi manusia nanti dipakaji khusus dalam bab tentang antroposfer ya. Ini seperti ini adalah juga ya, ada di sekitar lingkungan di permukaan bumi. Kemudian di lapisan air juga ada kehidupan ya. Di air ini ada kehidupan ikan, ada kehidupan ganggang dan lain sebagainya. Itu adalah contoh kehidupan di lapisan air. Sedangkan di lapisan udara ya, kita tahu burung-burung yang terbang di udara, atau kehidupan di udara yang lain ya, hewan-hewan yang terbang di udara. Itu adalah berarti dia termasuk lapisan kehidupan juga, karena lapisan kehidupan itu diartikan sebagai lapisan di mana ada organisme yang hidup di sana. Seperti tadi di permukaan bumi, di lapisan udara, termasuk di air tadi ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kita adalah persebaran biosfer ya. Kita tahu flora dan fauna yang menghuni di lapisan kehidupan ini itu tersebar di dunia ya, dan beragam persebarannya di belahan bumi dunia, beragam, bercorak, yang warna-warni dari hewan dan tumbuhannya. Nah, mengapa menyebar? Pertanyaannya. Yang kedua, apa sarana persebarannya? Dan yang ketiga adalah apa saja hambatan persebarannya. Hari ini kita akan membahas tiga hal ini ya. Yang pertama adalah apa yang menyebabkan persebaran flora dan fauna itu dapat terjadi. Nah, ternyata yang menyebabkan persebaran flora dan fauna itu adalah tekanasi ya. Artinya apa? Semakin banyak populasinya, maka akan terjadi persebarannya yang semakin masif ya, atau semakin banyak tersebar. Nah, ini semakin banyak populasi menyebabkan persediaan bahan makanan tidak mencukupi bagi keturunannya. Sehingga apa? Semakin sedikit persediaan makan, karena jumlah mereka semakin banyak, kebutuhannya semakin banyak. Oleh karena itu, suatu spesies hewan harus bermigrasi untuk mencari makanan di tempat lain. Jadi karena persediaan makanan yang menipis, maka akhirnya hewan atau tumbuhan itu bermigrasi. Sama dengan manusia ya. Akhirnya manusia bermigrasi juga karena faktor persediaan makan atau faktor ekonomi ya, yang menyebabkan manusia juga
tersebar atau bermigrasi. Ternyata juga terjadi hewan ya. Hewan bermigrasi adalah karena mencari makanan di tempat lain ya. Yang kedua adalah karena perubahan habitat. Jadi yang menyebabkan persebaran flora dan fauna adalah perubahan habitat. Nah, perubahan habitat ini menyebabkan tidak cocoknya suatu spesies hewan untuk terus berada di daerah yang ditempati ya. Artinya apa? Mungkin karena dulu dia butuh makanan tertentu, sementara semakin berkurang, atau lingkungannya semakin berubah karena ada manusia di situ atau ada hewan lain yang di situ mengganggu kehidupannya dia, maka lingkungan semakin rusak, kondisi semakin tidak kondusif, maka dia akan melakukan migrasi juga atau pindah ke daerah lain. Ini kita bisa melihat sekarang ini terjadi di mana hewan-hewan di hutan itu banyak yang sampai ke desa ya, masuk ke kehidupan manusia. Nah, mengapa? Karena setelah diselidiki adalah hutannya ini rusak, terbakar, hutannya gundul, ditebang oleh manusia, sehingga apa, hewan-hewan ini tidak kerasan karena habitat yang sebelumnya aman, damai, terganggu, dan akhirnya dia pindah ke tempat lain. Inilah penyebab perubahan habitat itu, yang kebanyakan penyebabnya adalah tingkah pola atau perbuatan manusia. Nah, ini fakta yang terjadi seperti itu ya. Jadi ini adalah pelajaran supaya kita sebagai manusia harus ya bertoleransi pada kehidupan hewan ya, bertoleransi kepada habitat hewan dan tumbuhan supaya mereka nyaman tinggal ya, supaya tidak terjadi persebaran apalagi ke daerah-daerah yang tidak layak bagi kehidupan mereka ya. Yang akhirnya menyebabkan apa? Yaitu kepunahan ya. Oke. Ini sarana persebaran flora dan fauna adalah bisa terjadi di udara, di air, dan di lahan, serta diakibatkan oleh manusia ya. Nah, kita tahu misalnya udara itu sebagai sarana persebaran, misalnya penyerbukan ya, penyerbukan di tumbuhan, maka sarananya adalah udara. Nah, ini salah satu contoh ya. Kemudian kalau di air itu kita lihat ya, itu yang seperti ikan, proses perkawinan, persebaran ikan ya di air. Jadi di air ini ikan bisa tersebar kemana-mana ya. Kita pernah belajar tentang bagaimana ikan salmon itu melakukan perjalanan yang jauh untuk kembali ke habitat tempatnya nenek moyangnya untuk bertelur ya. Kemudian di udara juga begitu, bagaimana burung bisa terbang kemana-mana hingga bermigrasi ke pulau lain. Nah, termasuk lahan juga termasuk persebaran flora dan fauna ya, di mana dari satu lahan ke lahan yang lain itu bisa pindah ya, terutama hewan ya. Nah, tapi ada yang tidak kalah pentingnya yang persebaran atau menjadi sarana persebaran flora dan fauna, yaitu manusia. Karena manusia ini dengan rekayasa genetikanya, dengan perbuatannya bisa memindahkan satu hewan dari satu tempat ke tempat yang lain. Manusia mempunyai replika yang dijadikan sebagai wahana untuk memamerkan hewan dan tumbuhan, seperti manusia itu membuat kebun binatang atau cagar alam, di mana di situ terdapat banyak hewan atau tumbuhan dari berbagai daerah atau dari berbagai negara. Inilah yang menyebabkan persebaran flora dan fauna tersebut ya terjadi ya. Nah, kalau itu tadi sarana, maka yang kita bahas lagi sekarang adalah faktor-faktor yang mempengaruhi atau berpengaruh terhadap persebaran flora fauna itu apa saja. Nah, tentu saja faktornya yang ada adalah 4 faktor. Yang pertama adalah iklim, yang kedua tanah,
yang ketiga adalah fisiografi, dan yang keempat adalah manusia. Satu persatu ya. Oke, kita bahas yang pertama adalah faktor iklim. Nah, mengapa iklim sebagai faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna? Kita lihat ya. Nah, faktor iklim termasuk di dalamnya adalah keadaan suhu, kelembapan udara, dan angin. Sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan setiap makhluk di dunia ya. Dalam hal ini yang kita bahas adalah tumbuhan dan hewan. Faktor suhu udara berpengaruh terhadap berlangsungnya proses pertumbuhan fisik tumbuhan. Sinar matahari sangat diperlukan bagi tumbuhan hijau untuk fotosintesis. Kelembapan udara berpengaruh pula terhadap pertumbuhan fisik tumbuhan, sedangkan angin berguna untuk proses penyerbukan. Nah, faktor iklim yang berbeda-beda pada suatu wilayah menyebabkan jenis tumbuhan maupun hewannya juga berbeda ya. Kita bisa melihat di Indonesia yang punya iklim yang tropis kaya hujan, ini banyak sekali jenis tumbuhan dan termasuk hewan ya. Nah, kita bisa melihat endemik tumbuhan di Indonesia sangat banyak jenisnya. Mengapa? Karena iklimnya tropis dan kaya akan hujan ya, suhu udaranya juga stabil. Nah, sehingga kalau kita sering mendengar sampai ada lagu bukan lautan tapi kolam susu. Bahkan di situ ada kalimat tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Nah, setelah saya pelajari itu tongkat kayu itu ternyata kayak singkong. Tahu singkong kan? Nah, singkong itu bibitnya ya itu dari batang pohonnya ya. Di batang pohon itu ditanam, ditancapkan di tanah, maka tumbuhlah singkong yang. Nah, kita bayangkan itu di Indonesia ya bisa tumbuh seperti itu. Coba bayangkan kalau itu ditancapkan di daerah Arab Saudi seperti gurun seperti ini, kan nggak bisa. Ya kan mati. Maka di sini kata-katanya adalah faktor iklim yang berbeda pada suatu wilayah menyebabkan jenis tumbuhan maupun hewan juga berbeda ya, termasuk hewan unta ini ya. Di daerah yang tandus seperti gurun dia masih bisa bertahan karena unta bisa minum untuk persediaan 5 hari. Nah, sementara kalau hewan-hewan di daerah tropis seperti kambing, sapi nggak bisa, dia sehari harus minum. Nah, tapi unta ini bisa untuk 5 hari sekali minum. Nah, ini adalah tumbuhan dan hewan yang berbeda karena iklim. Nah, yang selanjutnya adalah faktor atau edafik ya. Nah, kita tahu tanah banyak mengandung unsur-unsur kimia yang diperlukan bagi pertumbuhan flora di dunia. Kadar berpengaruh terhadap tingkat kesuburan tanah. Keadaan struktur tanah berpengaruh terhadap sirkulasi udara di dalam tanah sehingga memungkinkan agar tanaman dapat bernafas dengan baik. Keadaan tekstur tanah berpengaruh terhadap daya serap tanah terhadap air. Suhu tanah berpengaruh terhadap pertumbuhan akar serta kondisi air di dalam tanah. Nah, kita lihat dua hal yang ekstrim ini. Nah, di daerah gurun ini jenis tanahnya jelas tandus ya dan kurang subur. Oleh karena itu tumbuhan yang ada di sini itu jelas tumbuhan yang harus kuat dan tidak banyak membutuhkan humus. Sehingga kurma itu adalah tumbuhan yang sangat kuat dan tidak membutuhkan banyak humus sehingga daerah gurun. Nah, sementara di daerah yang subur seperti ini maka kurma justru aneh ya. Banyak kurma ditanam di Indonesia tidak berbuah. Kenapa? Karena jenis tanah yang berbeda. Nah, termasuk saya pernah mengamati jenis hewan yang berbeda. Itu juga di tanah yang berbeda juga tidak bisa hidup secara sama-sama tumbuh dengan baik. Contoh, saya ini melihat seperti ikan bandeng itu ya, itu bisa tumbuh di daerah-daerah tanahnya yang khusus ya, di daerah seperti Gelangban ya, apa tahu Gelangban, Gresik, Lamongan, Tuban. Nah, daerah sana cocok untuk bandeng, Sidoarjo termasuk ya. Nah, tetapi kalau coba di Malang
dengan tanah jenis seperti ini dan iklim yang seperti ini, maka bandeng sulit bisa tumbuh dengan baik di. Nah, ini contoh ya, jenis hewan yang berbeda juga, karena tanah yang berbeda menyebabkan pertumbuhannya ya juga beda. Karena bandeng itu membutuhkan tanah yang khusus ya, seperti di daerah pantai atau di daerah seperti karakteristik daerah dataran rendah. Nah, sementara di dataran tinggi tidak cocok. Nah, ini termasuk juga tumbuhannya ya. Kalau apel ya cocoknya daerah dataran tinggi, kalau di dataran rendah nggak cocok apel. Sehingga apa? Apel bisa tumbuh di daerah-daerah seperti Malang atau daerah-daerah yang dataran tinggi yang lain. Sementara di dataran rendah apel nggak bisa tumbuh dengan baik. Lah itu kenapa? Ternyata setelah diselidiki adalah karena tanah yang berbeda, jenis tanah yang berbeda. Oke, kita lanjutkan adalah fisiografi ini juga mempengaruhi persebaran tumbuhan dan hewan atau flora dan fauna. Nah, faktor ketinggian permukaan bumi umumnya dilihat dari ketinggiannya dari permukaan laut atau elevasi. Misalnya ketinggian tempat 1500 meter seperti ini di atas permukaan laut, maka daerah ini termasuk daerah sejuk dan tumbuhan yang cocok adalah kopi, teh, kina, dan sayuran. Nah, tetapi sebaliknya bila lebih rendah berarti suhunya semakin panas. Nah, kan kita tahu ada istilah gradien termis, yaitu setiap naik 100 meter suhu rata-rata turun sekitar 0,5 derajat Celcius. Jadi semakin rendah suatu daerah semakin dingin daerah tersebut. Oleh sebab itu, ketinggian permukaan bumi besar pengaruhnya terhadap jenis dan persebaran. Daerah yang suhu udaranya lembab basah di daerah tropis tanamannya lebih subur daripada daerah yang suhunya panas dan kering. Nah, ini bisa kita lihat ketinggian berapa cocok untuk tanaman apa, mulai dari daerah panas, daerah sedang, daerah sejuk, daerah dingin. Nah, ini menunjukkan fisiografis, termasuk ketinggian ini mempengaruhi persebaran jenis tumbuhan dan hewan tentunya ya. Hewan yang di daerah dataran rendah juga berbeda dengan di dataran tinggi ya. Nah, yang saya sebut tadi adalah faktor manusia. Manusia ini mampu mengubah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Misalnya, daerah hutan diubah menjadi daerah pertanian, perkebunan, atau perumahan dengan melakukan penebangan, reboisasi atau manusia dapat menyebarkan tumbuhan dari satu tempat ke tempat lainnya. Selain itu, manusia juga mampu mengaruhi kehidupan fauna di suatu tempat dengan melakukan perlindungan atau sebaliknya melakukan perburuan binatang. Makanya saya sebut tadi, manusia ini sebenarnya sangat dominan dalam persebaran tumbuhan dan hewan. Bahkan manusia menciptakan apa itu kebun binatang, apa itu cagar alam, apa itu taman nasional. Nah, yang efeknya adalah memindahkan hewan atau tumbuhan dari satu daerah ke daerah lain untuk dibuat replikanya ya. Kita lihat kuda Nil itu di mana? Ya kan dari Mesir, di Sungai Nil. Tapi di Surabaya ada nggak kuda Nil? Ya ada. Nah, apa kuda Nil itu dari Mesir berenang menuju Surabaya? Kan tidak. Siapa yang membawa dari Sungai Nil ke Surabaya? Ya manusia. Lah itu contohnya, manusia sebagai komponen yang penting dan banyak menyebabkan persebaran tumbuhan dan hewan ya, termasuk konon ceritanya yang namanya enceng gondok itu dari Brazil dibawa ke Indonesia pertama kali oleh Soekarno, ditaruh di taman di Istana Bogor ya, di kolamnya. Ternyata banyak sekarang memenuhi sungai-sungai di seluruh Indonesia. Nah, enceng gondok itu bagus kalau sedikit, tapi ternyata kalau banyak, nah menyebabkan permasalahan lingkungan ya. Nah,
banyak memenuhi sungai-sungai dan menyebabkan tidak sehat karena tertutup oleh enceng gondok. Nah, ini contoh ya. Setelah menyimak apa yang saya jelaskan tadi, maka ada tugas untuk kalian untuk penilaian keterampilan ya. Jenis tugasnya adalah kita nanti membuat produk ya. Kalian membuat poster ya. Temanya poster kalian adalah melindungi flora dan fauna dari kepunaan ya. Silakan kalian buat subtema apa. Tema besarnya adalah melindungi flora dan fauna dari kepunaan. Nah, jenis posternya digambar manual, jadi nggak usah pakai desain komputer ya. Kalian pakai manual aja. Boleh berwarna, boleh hitam putih. Poster yang sudah jadi bisa di scan atau difoto dan dikirim melalui e-learning Man 2 Kota Malang. Lihat menu penilaian keterampilan di e-learning ya. Ukuran kertasnya A4. Waktu pengumpulannya mulai hari ini 1 sampai dengan 5 hari setelah ini saya sampaikan, maka sampai 5 hari kemudian itu adalah waktu pengerjaan dan pengumpulannya sekaligus pengumpulan. Kalau kalian selesai hari ini ya silakan dikumpulkan. Kalau enggak masih ada toleransi 4 hari lagi atau 5 hari dari sekarang. Selamat mengerjakan. Mudah-mudahan kalian sukses dan terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu pada video berikutnya pada pertemuan mendatang. Dari saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.